beres-beres dulu. Harus rapi. Oke. Nah, rapi. Oke. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita akan segera dimulai. Tapi hari ini ada yang beda loh. Ada seseorang yang bersama Lause Jen. Siapa ya dia? Halo. Nama Lause Mona. Lause siapa? Betul sekali, namanya Lause Mona. Mungkin ada ya yang tidak pernah lihat Lause. Iya, Lause biasanya mengajar di kelas besar. Tapi hari ini Lause senang sekali karena Lause bisa sama-sama memuji Tuhan di kelas kecil. Wah, hebat semuanya ya. Nah, Lause, kita mau mulai ibadah. Kita siapkan apa ya, Lause? Oh, jangan lupa siapkan Alkitab karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Wah, Lause senang sekali. Semuanya bersuka cita untuk memuji Tuhan. Hari ini kita akan mulai sama-sama sekolah minggu kita. Tapi Lause tidak sendirian. Lause Mona ditemani sama Kak Sylvester. Kita sapa ya. Halo Kak Sylvester. Halo adik-adik. Wah, semuanya siap memuji Tuhan ya. Ayo semuanya duduk yang rapi, siapkan hati, lipat tangannya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi Allah itu baik. Dengan sikap berdoa ya. Sama-sama kita berdoa. Semuanya ikuti Lause ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bangun pagi. Kami boleh bangun pagi dan juga datang untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Agar kami semua boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan juga bersuka cita di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, semuanya pintar. Lause senang sekali. Nah, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ayo, semuanya bangkit berdiri ya. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Kudaki-daki. Karena minggu lalu kan kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita tidak sendirian. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk terus bersama-sama dengan kami. Ayo sama-sama kita dengan penuh sukacita kita bernyanyi Kudaki-daki sambil bergerak ya. Musik. Daki-daki gunung yang tinggi, lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di
semuanya boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo, semuanya siapkan kotak persembahannya ya. Nah, sambil persembahan diberikan, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi pujian Tuhan Yesus baik. Nah, kita sudah memberikan persembahan kita. Kita akan sama-sama berdoa ya untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami semua anak sekolah minggu sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami agar boleh digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini siapa yang mau dengar cerita? Angkat tangannya. Semuanya mau dengar cerita. Lause juga mau dengar cerita. Hari ini kita akan dengar cerita apa ya? Tapi sebelum dengar cerita, ayo yang sudah bisa membaca dan memiliki Alkitab, disiapkan dulu ya Alkitabnya ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama bernyanyi. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Oke, siap? Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ada yang aneh ya?
ada apa di atas sini? Seperti apa ini? Kayak topi? Oh, bukan. Lause lagi ingat satu cerita, makanya Lause bikin seperti ini. Ini adalah lidah api. Adik-adik mau tahu ceritanya? Oke, sebelum dengar kita berdoa dulu ya. Oke, mari lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sayang kepada kami, sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, boleh duduk dengan baik, mendengar dengan baik, dan memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita dapat di Alkitab. Ya. Nah, ada apa ceritanya? Oke, saya buka dulu ya, masa dipakai terus gitu ya. Nah, adik-adik, perhatikan gambar ini. Ya. Adik-adik tebak, ini gambar apa? Sudah lihat? Ya. Ini cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, kalian akan tinggal di Yerusalem dulu, nanti aku akan memberikan Roh Kudus kepada kalian. Dan lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu, murid-muridnya ketakutan lagi. Kok Tuhan Yesus sudah tinggalin mereka lagi? Tidak. Ya. Nah, mereka selalu berkumpul bersama-sama dalam satu rumah, mereka berdoa bersama-sama. Satu hari, pada saat hari perayaan, banyak orang-orang datang ke Yerusalem. Lihat gambar ini. Orang-orang pada datang dari tempat yang jauh, dari mana-mana tempat, ya, dari tempat yang berbeda-beda. Mereka datang, mereka kumpul di Yerusalem, ada perayaan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya juga begitu. Mereka kumpul semua di satu rumah. Mereka masuk dalam satu rumah, mereka kunci pintunya, lalu mereka di dalam ngapain? Mereka berdoa, mereka bersekutu, ya, mereka tetap bersama-sama mengucap syukur. Nah, pada saat mereka sedang berdoa, mereka bersekutu di dalam rumah itu, tiba-tiba dari langit terdengar suara yang nyaring seperti angin yang keras. Hush, wah. Mereka kaget. Suara itu keras sekali sampai di luar juga kedengaran. Ya. Terus apa yang terjadi, adik-adik? Setelah itu mereka melihat ada lidah-lidah api di atas kepala semua anak-anak Tuhan yang ada di ruangan itu. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus itu membantu mereka. Roh Kudus itu menolong mereka, Tuhan. Roh Kudus itu membuat mereka menjadi berani memberitakan firman Tuhan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang Tuhan janjikan. Mereka tidak sendiri lagi. Mereka sekarang ditolong, didampingi oleh Roh Kudus. Ya. Mereka dengan sukacita, mereka dengan berani karena Roh Kudus membuat mereka, membantu mereka, ya. Mereka penuh dengan semangat. Mereka dengan penuh berani. Mereka mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus memberi mereka karunia. Mereka bisa bicara dalam bahasa-bahasa yang lain, supaya orang-orang yang banyak itu, yang di luar itu, yang dari tempat yang macam berbeda-beda itu, dengan bahasa yang berbeda-beda, boleh mengerti apa yang mereka katakan tentang Tuhan. Wah, orang-orang di luar itu pada kumpul. Mereka mendengar suara yang nyaring, ada apa di dalam ruangan itu. Dan mereka melihat, oh, mereka anak-anak Tuhan itu keluar, dan dengan berani mereka memberitahu kepada orang-orang itu tentang Tuhan Yesus. Mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus.
Mereka ingin semua orang tahu tentang Tuhan Yesus, supaya orang lain juga percaya pada Tuhan Yesus. Tidak hanya mereka sendiri, tapi orang-orang yang lain boleh percaya, mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seperti adik-adik yang sudah percaya. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka, ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik lihat satu gambar ini. Murid-murid Tuhan Yesus memberitakan kepada banyak orang, bercerita kepada banyak orang. Bahkan juga Petrus berbicara tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan banyak orang yang percaya akhirnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga punya Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus itu akan membantu kita, membantu adik-adik, menolong adik-adik untuk mengasihi Tuhan, dan kita mau melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Ya. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk papa, mama, kakak, atau adik, atau ama, atau bungku, dan yang lain. Ya, kan juga Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk berdoa untuk teman-teman yang lain. Ya, berdoa untuk mereka. Kalau mereka, ada teman yang sakit, kita doakan. Ada teman yang sedih, Tuhan tolong hiburkan. Roh Kudus juga memberi kita dan menolong kita untuk belajar firman Tuhan. Ya, adik-adik, belajar dengan firman Tuhan dengan baik di sekolah minggu. Kalau sekarang kita lewat video kita, ya. Dan juga di rumah yang bisa baca Alkitab, boleh belajar, buka Alkitab, baca firman Tuhan. Dan mendengar, mungkin papa mama mengajar kita untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus juga membantu kita untuk bersekutu, berdoa, memuji Tuhan. Waktu memuji Tuhan tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan, ya. Harus sopan. Kita akan mengasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan baik. Dan juga Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang lain juga mendengar, mengetahui, dan percaya tentang Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa, karena Roh Kudus menolong kita. Oke? Ya. Mari kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong kita, menyertai kita dengan memberi kita Roh Kudus. Kita akan belajar ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita ada di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Oke. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ulangi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudah bisa? Mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang mengajar kami, yang membuat kami bisa mengasihi Tuhan, dan kami melayani Tuhan dengan baik. Kami mau
memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau memberitahu pada banyak orang supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dengan sikap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Hari ini kita belajar bahwa kita harus bersyukur kepada Allah karena mengutus Roh Kudus sehingga kita dapat mengasihi dan melayani Dia. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau bernyanyi, Tuhan Yesus, aku berjanji. Semuanya boleh duduk lagi. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Sekarang kami semua akan menutup ibadah kami, biarlah Engkau memberkati. Tuhan, kami juga mau menyerahkan ibadah kami minggu depan, biarlah Engkau yang menuntun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, amin. Lause mau ajarkan yel-yel ya. Nanti kalau Lause bilang God bless you, semuanya ikut gerakan Lause ya. God bless you, artinya Tuhan memberkatimu. Ayo semuanya berdiri. Semuanya bilang ya. Kak Sylvester juga ikut ya. Siap ya? 1, 2, 3. God bless you. Wah, sampai bertemu minggu depan. Hai adik-adik, senang sekali hari ini Lause Eka dan Lause Jen bisa berjumpa lagi untuk bersama-sama bermain kuis. Wah, ini yang dinanti-nantikan oleh adik-adik kita ya Lause. Kalau saat beribadah kalian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kalian bisa menjawab kuisnya. Betul sekali. Nah, hari ini Lause Jen dan Lause Eka akan punya 3 pertanyaan buat kalian. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas di dalam penjara? Jawabannya adalah mereka berdoa dan memuji Tuhan. Wah, kalian hebat, bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Sekarang perhatikan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, di kota mana Bapak Paulus dan Bapak Silas di penjara? Jawabannya adalah di kota Filipi. Wah, mereka hebat sekali ya. Berarti mereka mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang pertanyaan ketiga, pertanyaan yang terakhir. Ayo dengarkan baik-baik ya.
Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apa perintah yang diberikan Yesus sebelum ia naik ke surga? Jawabannya adalah agar para murid memberitakan Injil, agar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Benar sekali, dan biar semua orang mendengar tentang Yesus Kristus dan mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Wah, kita hebat loh, Sir. Betul Bisa sekali. menjawab pertanyaannya dengan baik. Itu tandanya saat beribadah kalian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, terima kasih buat semuanya sudah mengikuti kuis hari ini. Oke, sampai jumpa di kuis selanjutnya. Dadah!